Pada masa pemilu, biasanya masyarakat sangat aktif dalam memberikan pendapat dan juga kritik mereka terhadap calon presiden. Namun, kebebasan berpendapat tersebut sering disalahgunakan sehingga terjadi konflik, dan hal ini dilakukan demi mempengaruhi pilihan masyarakat. Salah satu contoh nyatanya yaitu pada pemilu presiden tahun 2019, di mana masyarakat ini juga sangat aktif dalam memberikan pendapat dan juga kritik mereka melalui media sosial, debat publik, serta kampanye terbuka. Nah, kebebasan berpendapat ini juga tentunya merupakan salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak mereka masing-masing untuk memberikan dukungan, lalu menilai dan juga mengkritik calon presiden. Namun dalam pelaksanaannya muncul juga berbagai masalah. Lalu banyak pendapat yang awalnya bersifat kritik berubah menjadi tindakan saling menghina antar pendukung. Selain itu, perbedaan pilihan politik memicu munculnya ujaran kebencian yang berujung pada konflik sosial, termasuk perselisihan antar teman dan bahkan antar anggota keluarga. Beberapa warga juga terjerat kasus hukum melalui UU ITE karena dianggap menyebarkan fitnah atau ujaran kebencian di internet. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas berbicara tanpa aturan. Kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dampak dari kebebasan berpendapat jika tidak dikendalikan. Yang pertama, munculnya ujaran kebencian. Jika orang mengutarakan pendapat tanpa etika, hal itu dapat membuat hinaan, caci maki, atau merendahkan kelompok lain. Yang kedua, terjadinya perpecahan dalam hubungan sosial. Perbedaan pilihan politik membuat banyak hubungan pertemanan, keluarga, atau lingkungan kerja menjadi renggang. Ada orang yang sampai berhenti bicara dengan teman atau keluarganya hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat yang tidak disertai sikap saling menghormati dapat merusak ikatan sosial dan mengganggu kerukunan yang sudah terjalin lama. Maka dari itu, kita harus menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, kritik, atau dukungan dalam calon pemilu. Tetapi cara penyampaiannya harus dijaga. Ini berarti sebelum berbicara atau menulis, kita harus memikirkan dampaknya. Pilih kata yang sopan, hindari menghina atau merendahkan kelompok lain. Bukan pada menyerang pribadi. Jika masing-masing orang mampu menahan emosi dan tetap bertanggung jawab, perbedaan pilihan politik tidak akan menimbulkan sumber konflik. Dengan sikap bertanggung jawab, kebebasan berpendapat justru akan memperkuat demokrasi, bukan merusaknya. Selain itu, ada menghormati perbedaan pilihan politik orang lain. Dalam demokrasi, perbedaan politik adalah sesuatu yang sangat wajar. Tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama terkait dengan politik. Oleh karena itu, penting untuk kita semua untuk memiliki sikap saling menghargai. Jika orang lain memilih calon yang berbeda, terima hal tersebut sebagai bagian dari hak mereka. Jangan memaksa pendapat sendiri atau menganggap pendapat orang lain salah. Dengan sikap saling menghormati, hubungan sosial antara pertemanan, keluarga, dan kehidupan di masyarakat dapat tetap harmonis meskipun berada di dalam masa pemilu yang penuh perbedaan pendapat.